Oh, kalau Inggris, Italia, Belanda itu sama Tuhan dikasih bakat sepak bola yang luar biasa. Kalau dari atas, dari Tuhan ke bawah, nggak setuju saya. Karena kita salah dalam melakukan pembinaan, akhirnya orang mengambil kesimpulan bahwa kita nggak mampu. Kita pengen menang cepat. Maknanya pada menangnya, bukan pada usaha untuk menangnya. Kita sendiri tidak percaya sebagai bangsa Indonesia bahwa kita itu dikasih bakat yang universal sama Tuhan. Yang Sabrang bilang ada pada manusianya, tidak pada bangsanya. Dan saya merasakan itu. Banyak orang yang memang menghapus dosa lama dengan dosa baru. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol dan mencari makna, kalau istilahnya Sabrang, dengan Pak Indra Safri. Anda tahu beliau orang sangat penting dalam persepak bolaan Indonesia, pernah membuktikan sejumlah ide dan sejumlah pandangan dia tentang sepak bola. Kalau kita tarik garis ke yang lebih makro, sebenarnya dalam bidang sepak bola, olahraga apapun, pasar, kampung, kota, pemerintahan, atau apapun society Indonesia ini kan nomor satu kan nasionalisme, Pak. Nah, nasionalisme itu bagaimana dalam sepak bola? Apakah kita talent scouting ke seluruh Indonesia untuk menemukan pemain-pemain berbakat, terus kita mencari sistem yang paling tepat untuk membangun mereka, membina mereka sebagai kesebelasan yang mumpuni, ataukah memang potensinya Indonesia itu kita simpulkan memang rendah, sehingga kita butuh Messi, kita butuh Ronaldo, kita butuh Pogba dan semuanya? Ataukah yang mana? Kalau Pak Indra melihat masalah nasionalisme dan persepak bola Indonesia itu bagaimana, Pak Indra? Ya, Janun. Kalau dulu sepak bola ini dipergunakan oleh bangsa ini untuk mempersatukan atau membuat rasa nasionalisme kita itu, rasa memiliki paham kebangsaan itu betul-betul muncul gitu. Tapi karena lama-kelamaan tergradasi, dibungkus dengan industri sepak bola lah namanya, akhirnya orang terlupakan, Cak Nun, bahwa sepak bola itu nasionalisme. Dan itu atas izin Allah saya buktikan gitu. Begitu tidak cintanya orang dulu di awal-awal pembentukan tim nasional usia muda, kan tidak ada yang suka, orang sponsor tidak tertarik, semuanya nggak melihat gitu. Dan itu juga yang membuat saya berkah bisa masuk di tim nasional mungkin. Karena pelatih Mas Beran tidak ada yang mau tuh. Nggak tertarik. Nah, bahkan di awal saya masih ingat, saya bawa tim nasional, padahal gagal tuh waktu 2011, tapi nggak dipecat gitu. Nah, mungkin ini takdir ya, dan keberkahan untuk saya memulai dengan Bismillah waktu itu. Yang awalnya waktu itu tim nasional itu rupanya terdiri dari orang-orang Jakarta dan sekitarnya. Dari 58 Janun pemain waktu itu diberikan ke saya di tahun 2011, bulan Februari. Itu 56 pemain, setelah saya bawa ke kualifikasi Piala AFC yang di Thailand itu 4 kali main, 4 kali kalah. Pulang, saya evaluasi, mungkin di situ titik baliknya, titik awalnya, yaitu tadi, 56 itu hampir 90% itu anak-anak Jakarta dan sekitarnya. Itu fakta pertama yang saya temui. Yang kedua, Cak Nun, nggak jelas parameter pemilihannya. Padahal dia setiap saat bicara mau juara, mau level Asia, mau level dunia. Tapi parameter ukurannya itu nggak level dunia, nggak level Asia, bahkan nggak level Asia Tenggara itu. Dan bisa dibayangkan, Cak Nun, 56 pemain itu, yang jadi pemain bola hanya 2, Cak Nun. Hargianto dan anak kita satu yang dari Jogja, si Bagas Adi. Hanya 2 itu. Yang lain nggak jadi pemain bola. Nah, itu titik. Maksudnya nggak jadi pemain bola itu nggak bisa meneruskan? Karena bakat.
karena bakat itu tadi, ya dia mentok di situ. Jadi hanya 2 dari 56 pemain yang benar-benar lanjut ke sepak bola dan bisa berkarir dengan sepak bola. Setelah saya lakukan evaluasi itu, disitulah mulainya saya melakukan, ini tidak benar ini. Masa sih tim sepak bola Indonesia hanya orang Jakarta dan sekitarnya? Tidak menunjukkan ke-Indonesianya, Canon. Saya belusukan dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi saya datangi, terbentuklah Evan Dimas CS itu. Dan itu memang benar-benar menunjukkan ke Indonesia. Ada Aceh, ada Papua, dan memang tidak mewakili semua provinsi, tetapi ada keadilan dalam pembentukan timnya, ada kejujuran dalam pembentukan timnya, dan ada parameter yang jelas dalam pembentukan timnya. Dan alhamdulillah ya, karena tidak ada dusta di antara kita dalam pembentukannya ya. Jadi yang Cak Nun lihat waktu itu dan berhasil gitu. Pak Indra kan merambah seluruh daerah ya, untuk secara adil dan objektif Ya. menemukan potensi-potensi persepak bolaan dari Ya. anak-anak muda kita semua Ya, di mana. Terus itu berarti kan Pak Indra percaya kepada bangsa Indonesia bahwa kita ini bisa melahirkan anak-anak yang mumpuni dalam permainan sepak bola yang bisa bersaing dengan negara-negara lain kan gitu. Nah, itu kan nasionalisme yang dibangun melalui kepercayaan diri kepada bangsanya sendiri. Nah, Pak Indra menemukan enggak bahwa ada keputusan atau langkah-langkah atau cara pandang atau apapun di dunia persepak bolaan kita yang landasannya itu tidak percaya kepada diri kita sendiri gitu? Ya, ada Cak Nun. Jadi ini yang mungkin memang pembuktian yang saya lakukan baru di level junior. Senior belum memang. Tentu orang masih ragu. Masih apa iya dengan cara yang kita lakukan, mulai dari rekrutmen, mulai dari memilih anak-anaknya, apakah benar ini? Dan yang jadi masalah di dalam hal ini tentu PSSI Federasi tidak konsistennya di dalam melakukan pembinaan. Saya terus terang saja dalam kepelatihan yang saya lakukan Cak Nun dari tahun 2011 itu dan dinamikanya kan luar biasa. Bahkan habis juara pun saya nggak dilanjutin waktu itu. Padahal sudah ada pembuktian gitu. Berganti dan pergantian pelatih itu dan muncul juga ide-ide, pemahaman-pemahaman bahwa kita nggak cukup dengan potensi kita. Kita perlu melakukan pemain-pemain atau mencari pemain-pemain di luar yang ada di Indonesia yang orang bisa lakukan dengan cara-cara menaturalisasi. Banyak negara juga melakukan itu, tetapi dengan potensi 65 juta anak Indonesia yang bisa kita bina untuk melakukan kegiatan-kegiatan termasuk di luar sepak bola. Dan dari 65 juta itu tidak mungkinlah 10% nggak ada yang berbakat pemain sepak bola. Karena kita salah dalam melakukan pembinaan, akhirnya orang mengambil kesimpulan bahwa kita tidak mampu. Padahal walaupun pembuktian 2 kali trofi ataupun pembuktian setiap saya membangun tim nasional, itu ada dampak kok, ada kelihatan bahwa kita itu mampu gitu. Banyak contoh terakhir yang lebih orang bilang kita lawan Brazil kita akan kalah banyak, Jangan. Iya. Saya ajaklah tim nasional yang eranya Egy CS ke sana. Dan ada judul media waktu itu mungkin udah disiapin, Jangan. Udah disiapin bahwa Indonesia itu kan pasti akan kalah banyak gitu. Padahal cuma kalah 1-0, Jangan. Saya mau konfirmasi ke Sabrang ya.
tadi itu kita bicara Pak Muzan. Jadi ada yang namanya personalitas. Jadi Tuhan memberi takdir kepada makhluknya dan seterusnya. Kemudian manusia bikin sistem untuk menumbuhkan atau untuk membunuh atau untuk tidak memperhatikan yang sudah dikasih oleh Tuhan. Tadi gampangannya gini. Kita punya banyak padi tapi karena yang laku itu jagung, terus kita semua beramai-ramai jadi jagung, kira-kira gitu ya. Atau kita ini punya banyak padi tapi karena yang laku jagung, maka kita import jagung, bukan padi, kan gitu kan. Nah, saya tanya sama Sabrang, sebenarnya kalau dari omongan Pak Indra tadi, seolah-olah Indonesia itu memang oleh Tuhan ditakdirkan menjadi bangsa yang tidak banyak potensi bakat sepak bolanya, kan gitu. Kan berkembang pikiran seperti itu, Brang. Menurut Sabrang, kira-kira ada nggak personalitas kehidupan manusia ini yang memang nek bangsa Itali, Inggris, Belanda itu memang meskipun penduduknya sangat sedikit dibanding kita, itu mereka sama Tuhan dikasih bakat sepak bola yang luar biasa, sementara kita itu hampir 300 juta tapi yang punya bakat sepak bola sangat sedikit sehingga kita harus import dari mereka misalnya gitu. Menurut Sabrang, ada nggak kemungkinan bahwa ada penciptaan bakat yang berbeda-beda pada negara-negara sampai ke tingkat di mana bangsa Indonesia yang 300 juta ini potensi pemain sepak bolanya sangat sedikit gitu kan. Karena yang berbakat mungkin di bidang lain, misalnya di bidang apapun lah gitu ya. Menurut Sabrang, ada kemungkinan nggak hidup tuh kayak gitu? Ini rada aneh. Kalau kita ngomong pembagian bakat berdasarkan negara. Karena negara itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Jadi kotak-kotak ini kan ciptaan manusia. Masa Tuhan mengikuti ciptaan manusia untuk menciptakan bakat-bakat itu. Dan menurut saya ini juga perlu diperdalam lagi nih, sehingga saya agar bisa menyimpulkan. Yang disebut sebagai bakat sepak bola itu apa sih? Kan ini variasinya banyak nih. Apakah ketinggian badannya, apakah kemampuan larinya, apakah ketajaman melihat situasinya, apakah kemampuan untuk membaca keadaan, kan ini multivariat, variasinya sangat banyak. Dan menurut saya modal ini modal manusia semua ini bukan modal bangsa ini. Semua manusia punya kelebihan dan kekurangan dalam hal-hal seperti itu. Misalnya saya lupa namanya, ada pemenang medali emas Olimpiade di lempar lembing. Dia cuma nonton dari YouTube, belajar tekniknya, belajar di rumah sendiri, terus akhirnya jadi jadi juara Olimpiade. Juara Olimpiade. Itu sangat mungkin dan dia memang diberi bakat sama Tuhan tertentu yang bisa dia manfaatkan pada area yang tepat untuk bisa menjadi juara di situ. Misalnya kita ada juga contoh-contoh seperti ini yang berhubungan dengan fisik. Michael Phelps, perenang. Kalau kita lihat perenang sama pelari, itu bentuk badannya memang udah beda. Kalau perenang mesti badannya kakinya pendek, jadi kayak kano, jadi kayak kapal, renangnya lebih gampang. Kalau pelari, kakinya yang lebih panjang pasti. Nah, faktor-faktor itu, faktor ras dan keturunan itu juga berpengaruh. Terus kemudian karena modal badannya berbeda, untuk masuk pada sebuah bidang strateginya juga berbeda dong, menyesuaikan dengan bentuk badannya, kayak menyesuaikan dengan kaki panjang atau pendek itu personalitas ya. Itu dikasih sama Tuhan. Kodar atau takdir ya. Kaki pendeknya Maradona bisa seperti itu. Kaki panjangnya yang tinggi-tinggi jadi penyundul yang baik juga ada juga. Yang saya mau konfirmasikan ke Sabrang, jadi masuk akal enggak kalau ada pendapat bahwa bangsa Indonesia yang 270 juta ini sangat sedikit dan rendah bakat sepak bolanya. Nah, saya kemudian mau ngomong ke situ. Karena tadi pikirannya gini, jadi modal sepak bola ataupun modal apa saja itu kan nempelnya di manusia. Bukan nempelnya di bangsa, bukan nempelnya di ras, itu nempelnya di manusia. Dah, sekarang kita ngomong gini, sekarang kita ngomong statistik. 650 bakat cukup nggak sih buat jadi timnas? Kita nyaris Indonesia 650 bakat lah. Pak Indra tadi bilang kita punya 65 juta. Itu nggak 10%, Pak. 0,00001% itu udah 650 itu. Dan kita kan problemnya di sini menurut saya bukan kita nggak punya bakat. Secara statistik 0,000 itu pasti itu ana sing digawe karo Gusti Allah. Jadi masalahnya pada sistem ya. Maksud saya gini, pasti ono sing digawe Gusti Allah aneh ya. Kayak sing ada pelari yang tidak pernah capek. Mau lari berapa kilo dia lari terus sampai ini kan dia satu dari 10 juta orang. Nemoknya satu ini gimana nih?
yang memang kompatibel dengan itu sepak bola. berarti sistem dan ilmu dan sistem ya. Kemudian sistem nih. Saya mau ketegasan Sabrang. Jadi bisa nggak kita berpendapat begini, masuk akal nggak? Oh kalau Inggris, Italia, Belanda itu sama Tuhan dikasih bakat sepak bola yang luar biasa. Kalau dari atas dari Tuhan ke bawah nggak setuju saya. Nah ya Semua makanya orang modalnya- itu yang saya mau tanyakan. Jadi terus di Indonesia ini bakatnya rendah-rendah, Enggak. meskipun jumlahnya sangat banyak. Dan itu kan yang menurut Pak Indra dipakai kan seperti itu. Maka kita butuh naturalisasi. Ya, itu maksud saya ada akar lain juga nih. Dan akar ini tidak hanya di sepak bola, di semua tempat di area Indonesia. Kita tuh pengen selebrasi cepat. Kita pengen menang cepat. Maknanya pada menangnya, bukan pada usaha untuk menangnya. Jadi pakai jalan curang pun nggak masalah. Kalau misalnya kita membayar beli bocoran ujian, itu yang penting saya lulus ujian, bukan pada proses mengetes pengetahuan dia. Ya. Saya nyogok agar jadi pegawai, yang penting jadi pegawainya. Mentalitas ini yang sama. Menurut saya pengen segera menang, tanpa bangun sistem. Pokoknya menang cepat menang lah. Maknanya pada menangnya itu faktor lain dalam mental dan psikologi Nah, manusia. itu salah satu Tapi akar itu. saya ingin menegaskan bahwa tidak masuk akal bahwa Tuhan bikin bangsa Indonesia ini bakatnya rendah sehingga kita butuh orang Brazil, kita butuh orang Korea, kita butuh orang Belanda dan sebenarnya gitu loh, Bang. Itu maksudnya itu nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Bahwa Apalagi pakai ukuran negara. Katakanlah Karena negara bukan bikinan Tuhan kan, ya, gitu kan. katakanlah begini misalnya. Oke lah, orang Italia tinggi-tinggi, kakinya panjang-panjang. Ya. 60% mereka berbakat sepak bola. Katakanlah kasarnya gitu. Kita untuk sepak bola yang sekarang cuman 20% yang berbakat. Katakanlah seperti itu. Tapi 20% dari penduduk Indonesia itu bisa jauh lebih banyak daripada 60%-nya Italia. Artinya itu kan enggak rasional ya, enggak masuk akal ya. Kalau ngomongnya di bakat saya enggak. Nah, itu kan efeknya kan pada kepercayaan diri. Kita sendiri tidak percaya sebagai bangsa Indonesia bahwa kita itu dikasih bakat yang universal sama Tuhan. Yang Sabrang bilang ada pada manusianya, tidak pada bangsanya. Kan tidak mungkin dari 270 juta rakyat Indonesia dengan anak muda yang sebanyak 60 juta itu kemudian dianggap bahwa itu bakatnya sangat rendah sehingga kita butuh ngebon, kita butuh naturalisasi dan seterusnya. Saya tidak soal anti atau pro naturalisasi. Saya ngomongnya soal kepercayaan diri kita kepada bangsa kita sendiri itu loh. Kalau saya boleh berpendapat ya. Ini ada yang miss nih dalam analisis kita. Kita terlalu memudahkan memotret masalah, terus masalahnya satu ini tok gitu loh. Itu terlalu mudah. Itu menurut saya oversimplifikasi. Jadi maksudnya begini, kalau kita ngomong modal, saya sangat percaya bahwa dari 65 juta itu, katakanlah 1000 orang mesti ya ampuh banget urusan sepak bola. Tapi untuk melihat apakah kita memang mampu di sepak bola, kan pada ujung di sini nih, pada pertandingannya nih. Pertandingan menang atau kalah sih. Terus kalau pertandingannya kalah terus, kemudian langsung diloncatkan bahwa kita tidak punya. Enggak, karena selama ini karena memang diloncatkan, Bro. Loh, makanya pandangan yang umum di sini tuh diloncatkan. Lo memang enggak berbakat anak Indonesia kok. Kan gitu kan? Itu yang saya komplain. Itu yang saya permasalahkan. Kan bisa jadi masalahnya gini nih. Kita punya bakat 1000 orang. Cuman sistem kita tidak bisa membuat bakat itu maksimal sehingga bisa menjadi tim yang terbaik. Takdir, tapi soal sistem pada manusianya kan begitu. Kan ada faktor di tengah itu tuh yang harus bisa. Karena selama ini kan seolah-olah itu takdir, Pak, bahwa bangsa Indonesia itu memang tidak bisa sepak bola, harus ada bantuan dari bangsa-bangsa yang lain kan begitu. Jangan-jangan jangan-jangan salahnya bukan di bakat kan gitu. Jangan-jangan salahnya memang di sistem. Kita tidak jadi bisa urusannya pada sistem, urusannya pada manajemen, urusannya pada itu sangat possible. pada pengelolaan bakat ini tadi menemukan bakat dan mengolah bakatnya untuk bisa menjadi hasil akhir yang memang luar biasa. Kan begitu Pak Indra. Jadi bisa macam-macam. Pak Indra sendiri punya landasan mengenai naturalisasi itu karena nomor satu karena tidak hanya soal nasionalisme yang buta, tapi soal kepercayaan bahwa bangsa kita dan beliau membuktikan dengan U19 yang sebelumnya beliau keliling Indonesia itu membuktikan bahwa anak-anak kita berbakat kok. Mainnya katanya kayak Barcelona, enggak, kita tidak mengacu ke Barcelona kata Pak Indra. Memang begitu bermain sepak bola dan memang itu anak-anak kita memang berbakat. Masalahnya sekarang sistem lokal yang dibangun Pak Indra itu mungkin tidak kompatibel dan tidak terdukung oleh sistem global dan nasionalnya gitu Pak Indra. Nah mungkin Pak Indra bisa menunjukkan pengalaman-pengalaman tertentu yang hubungannya sama nasionalisme, kepercayaan diri dan
melimpahnya bakat anak-anak kita? Kayaknya tidak hanya di sepak bola nih. Iya, di semua hal. Kayaknya nggak hanya di sepak bola. Jadi memang kalau kita sudah nggak percaya terhadap potensi kita, ya Cari jalan cepat. cari jalan cepat, apa yang dibilang Mas Bram tadi. Dan saya merasakan itu. Banyak orang yang memang menghapus dosa lama dengan dosa baru gitu. Ya kan, sudahlah, selama ini sistem itu nggak dibangun dengan baik, Jadi tidak dibuat dengan baik gitu. kita sistem lokal yang dibangun Pak Indra itu mungkin tidak kompatibel dan tidak terdukung oleh sistem global dan nasionalnya gitu Pak Indra. Nah mungkin Pak Indra bisa menunjukkan pengalaman-pengalaman tertentu yang hubungannya sama nasionalisme, kepercayaan diri dan melimpahnya bakat anak-anak kita. Kayaknya tidak hanya di sepak bola nih. Iya, di semua hal. Kayaknya nggak hanya di sepak bola. Jadi memang kalau kita sudah nggak percaya terhadap potensi kita, ya Cari jalan cepat. cari jalan cepat, apa yang dibilang Mas Bram tadi. Dan saya merasakan itu. Banyak orang yang memang menghapus dosa lama dengan dosa baru gitu. Ya kan, sudahlah, selama ini sistem itu nggak dibangun dengan baik, Jadi tidak dibuat dengan baik gitu. kita menempuh jalan pragmatis, parsial, Ya, ya toh? ya. Pokoknya nanti sepak bolanya kita bisa ngegulin, bisa menang kan gitu kan. Ya. Terserah prosesnya bagaimana. Kalau saya tadi mengatakan kan Penting angkat tropinya gitu. Iya, Yang penting angkat yang penting tropinya itu, trofi. bukan prosesnya. Iya, iya. Kalau saya cerita sedikit nih, sayangnya saya lupa namanya Pak ini. Tapi saya pengen cerita salah satu peta penelitian itu tadi yang saya ngomong tentang NFL itu tadi. Ada satu orang yang memang legendaris. Terus dia luar biasa, olahragawan luar biasa. Terus dia diambil dari slum, dari masyarakat yang memang miskin. Ngelihat ini pada main, ampuh ya anak ini, diambil lah. Kemudian dia menjadi legend luar biasa. Terus dia ditanyain, terus dia komentar dia gini, aku nih di lingkunganku nggak paling hebat loh. Ini aku di nasional ini udah dianggap paling hebat. Padahal kalau teman-temanku ikut, yang teman-temanku main Mungkin lebih hebat dari dia. Mungkin lebih hebat dari saya. Iya, iya. Nah itu yang saya bilang tadi, konversi modal. NBA apa NFL? NFL. Itu jadi yang saya bilang tadi, konversi bagaimana bakat bisa menjadi profesional pemain ini konversinya memang tidak mudah. Amerika aja NFL dia ngomong hanya 6%, Mbak. Jadi dia ngomong 6% modal bakat ini yang bisa tak ambil menjadi profesional. Ini 94%-nya nih nggak ketangkep nih, padahal sistemnya kalau kita ngomong Amerika sistemnya bisa kita ngomong lebih bagus daripada kita ya. Berarti, Brang, kalau lihat semua kasus tadi Pak Indra, yang sekarang punya PR terbesar adalah ilmuwan Indonesia. Jadi ilmuwan di Indonesia ini yang paling mengetahui kehidupan, paling mengetahui fakta-fakta manusia dan seterusnya, termasuk bakat dan seterusnya. Itu yang harus bekerja simultan dan berkonsentrasi benar untuk ikut menyusun sistem bagaimana potensi-potensi yang secara orisinal kita miliki itu bisa mengaktualisasi secara optimal kan begitu. Nah itu kan terjadi tidak hanya di bidang olahraga. Kita ini tidak percaya diri soal olahraga, tidak percaya diri soal ilmu pengetahuan, tidak percaya diri soal sistem politik, tidak percaya diri pada soal agama, soal macam-macam, sehingga orang yang tidak percaya diri aja tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa. Jadi urusannya Pak Indra ini bukan soal naturalisasi, tapi urusan kepercayaan diri, dan disitulah landasan dari nasionalisme kita kan begitu. Ya, saya setuju. Nggak harus, saya dengar benar atau salah Pak Indra, saya pernah ngobrol sama teman-teman yang tahu sepak bola. Jepang itu menargetkan untuk Piala Dunia itu 30 tahun. 2050, 30 tahun. Itu prosesnya panjang nggak? Terus kemudian mereka, yuk naturalisasi aja. Nanti 5 tahun lagi kita masuk Piala Dunia. Dia tahu bahwa proses itu tidak sederhana. Dan kalau kita tidak mau melalui proses, itu kan karena Jepang sudah bisa mengelaborasi, merumuskan, mengkomprehensikan seluruh pengetahuan dan ilmu mengenai manusia, bakatnya dan sepak bola, sehingga kemudian mengambil keputusan bahwa kita butuh 30 tahun untuk sampai ke Piala Dunia. Itu karena ada kerja keras yang sangat
sangat kooperatif antara para ilmuwan, para budayawan, para segala macam, juga para pakar-pakar olahraga, pakar-pakar manusia, pakar-pakar bakat, ya. Dan terutama semuanya punya mental bahwa aku nggak harus instan dapatnya. Ini usaha panjang loh ini kerja panjang loh. Itu menurut saya mental yang. Nah, Pak Indra, sampai hari ini PSSI atau Kementerian Olahraga punya target ya bahwa kita ini sebagai bangsa karena sangat besar jumlahnya, ya, kita membutuhkan satu ekstra sistem untuk bisa menumbuhkan bakat ini secara optimal, sehingga kita simpulkan bahwa sepak bola Indonesia ini kita memerlukan 10 tahun apa 20 tahun, 30 tahun atau 50 tahun untuk sampai ke tingkat dunia misalnya gitu, tingkat itu ada nggak pikiran seperti itu, atau maunya pokoknya besok turnamen ini kalau bisa menang gitu, Dok? Itu yang saya bersyukur sekarang, Pak Menteri, Pak Menpora yang sekarang, kalau dulu setiap SEA Games, setiap event jumlah medali berapa, tapi sekarang dengan kebijakan dia sekarang desain ulang sistem itu tadi. Kenapa kita tidak berprestasi? Pasti ada yang salah. Apalagi argumen Mas Abran tadi, bakat bukan urusan negara kan, urusan yang dari atas manusia, ya kan? Nah, kan Tuhan berkehendak sekehendak hatinya. Bisa aja ada 10 Messi di Indonesia kalau Tuhan berkehendak. Cuman Messi secara potensial bisa jadi, meskipun kita tidak mampu menciptakan sistem. Paling yakin dengan potensi, sangat yakin. Mungkin tidak hanya sepak bola, mungkin bidang lain. Tapi yang saya rasakan dari mulai saya berhenti di pekerjaan profesional lainnya dan saya menekuni sepak bola, luar biasa potensi kita, sangat luar biasa. Cuman ya itu tadi, contoh tadi Jepang, dia menganggap gagal. Dengan generasi yang ada sekarang, dengan metode yang sekarang, dengan cara-cara yang sekarang, tidak mungkin Jepang juara dunia. Maka dia bikinlah roadmap baru, dia itu juara dunia nanti di tahun 2050. Berarti belum lahir orangnya. Apa yang dia perbaiki? Nah, mulai dari negara sampai ke paling terendah, ibu-ibu di keluarga, itu bersumbangsi bagaimana nanti muncul atlet-atlet yang benar-benar siap di tahun 2050 itu. Mungkin dari sisi pemerintah memperbaiki gizi, dan saya juga membaca literatur, atlet terbaik dengan atlet terbaik nikahkan, atau kapan perlu orang Jepang gitu, nikah dengan orang-orang yang tinggi-tinggi di Italia atau di mana-mana gitu. Ini kan sistem yang dia buat. Berarti Pak Indra, menurut Pak Indra, apa yang sekarang paling dibutuhkan oleh sepak bola Indonesia, Pak? Satu, potensi yang ada itu dikelola dengan sistem yang bagus. Itu kan sudah sebuah keputusan, maksudnya untuk sampai ke keputusan seperti itu. Perlu kebijakan. Perlu orang-orang yang memang... Nah, untuk supaya Menteri, PSSI, dan semua faktor-faktor pengelola sepak bola itu punya kebijakan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya, ini dari sisi negara ya, Cak Nun, sudah luar biasa dengan adanya Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola. Itu sumbangsi negara terhadap sepak bola udah luar biasa banget kan. Nggak ada satu kata percepatan ini menurut Sabrang gimana? Itu sebagai inisiatif lebih baik dari sebelumnya. Kan sebelumnya nggak ada. Ya, tapi kalau percepatan itu kan beda dengan efektivisasi. Kalau efektivisasi adalah memacu segala potensi, segala kemungkinan untuk supaya lebih mengerucut kan gitu. Tapi paling nggak ada satu langkah concern nih, agak serius nih ngurusin sepak bola nih, bahwa belum optimal. Saya yakin, nggak mudah mau ngomong langsung optimal. Karena menurut saya ini salah satu faktor yang paling besar nih. Kalau mau ngomong bangun sepak bola dan kita ngomong 20 tahun, butuh orang yang memang cinta sama sepak bola terus-terusan 20 tahun. Jadi misalnya bayangannya gini, misalnya kita mungkin bukan sibuk dengan Kongres PSSI Nasional yang teknis ya. Mungkin kita butuh simposium sepak bola nasional yang mungkin hanya 20 orang, 30 orang yang mengumpulkan semua pakar-pakar, ahli-ahli dan pecinta-pecinta sepak bola demikian rupa untuk menawarkan kepada Menpora atau kepada pemerintah satu sistem, satu langkah-langkah baru yang menuju efektivisasi atau optimalisasi tadi itu, Bang. Jadi
Jadi kan tidak mungkin ada kebijakan kalau tidak lewat itu dulu, Pak. Nanti kalau ya kebetulan Menporanya mungkin agak lebih cerdas, agak lebih bisa melihat ke depan gitu ya. Tapi kan kita perlu support beliau ini dengan satu semacam kalau istilah mewahnya itu musyawarah kenegarawanan sepak bola. Jadi tidak hanya ilmuwan, tidak hanya budayawan, tidak hanya pecinta, tapi pokoknya semua yang sifatnya bisa menyumbangkan redesign sistem tadi itu kumpul. Ini balik lagi nih, betul. Itu ya, bisa disebut sebagai epistemic community ya, sebuah komunitas yang memang sangat peduli pada sepak bola dari sisi manapun, kemudian berkumpul merumuskan dan segala sesuatu. Di sini ada meta sistem lagi. Ini untuk menentukan orang-orang ini gimana nih? Jangan sampai masuk pada mekanisme yang kemarin lagi nih, urusan apa namanya, penguasaan dan seterusnya. Nah, itu nanti kan kalau urusannya politik dan otoritas kan Menpora yang menentukan dengan pertimbangan kabinet yang lebih luas itu ya. Nah, kalau itu ya akhirnya tergantung wawasannya Menpora kan gitu, tergantung kepada bagaimana beliau melihat sepak bola. Apakah sepak bola itu urusan teknis orang menendang bola, ataukah dia juga urusan psikologi, dia urusan mental, dia urusan nasionalisme, dia urusan kepercayaan diri, dia urusan budaya, dia urusan macam-macam. Kalau dia bisa melihat komprehensi itu, maka untuk menentukan 20-30 orang untuk simposium nasional sepak bola tadi itu kan akan mendekati lah. Setuju Cak Nun. Jadi hendaknya sekali lagi bukan kongres Pak, tapi tidak hanya di sepak bola Cak Nun. Kalau orang-orang sepak bola ini semua bersatu, pemikiran sama untuk memperbaiki, akan mencari solusi terbaik pasti. Akan mencari solusi terbaik dan akan terbantu negara dan juga akan terbantu impres tadi. Mengenai impres yang namanya percepatan, alhamdulillah di dalamnya tidak ada perintah untuk melakukan naturalisasi. Ini yang saya bersemangat, Cak Nun. Jadi ada 11 kementerian yang terlibat, 2 lembaga itu betul-betul menggali potensi anak Indonesia. Kalau gitu saya minta maaf sama Sabrang ya. Kata percepatan itu kita tanggapi atau kita pahami sebagai efektivisasi atau memacu gitu ya. Kita memacu semaksimal mungkin seluruh kemungkinan dalam dunia persepak bolaan menuju infrastruktur prestasi yang baru tadi. Kalau ini digerakkan, impres ini digerakkan, terus pemikiran-pemikiran Cak Nun tadi kita bikin simposium, bukan saling menyalahkan. Apa sih yang menjadi permasalahan? Gitu. Cari solusi terbaik. Gitu. Dan juga pemahaman dari Mas Abran tadi. Dan menurut saya sepak bola Indonesia ini bukan potensi nggak ada. Mungkin kita perlu belajar dengan Jepang mungkin. Kenapa dia tahun 2050? Karena nggak bisa instan. Iya betul. Nggak bisa instan. Contoh tahun 2013 saya membuat 23 pemain. Jangan dipikir 23 itu akan lanjut. Dan harus 23 itu terus menerus dibuat gitu. Regenerasinya ada terus, jalan terus. Dan terus gitu. Nah, kembali lagi naturalisasi, dan FIFA juga tidak membolehkan perpindahan kewarganegaraan itu untuk kepentingan sepak bola. Karena FIFA itu memerintahkan semua federasi lakukan pembinaan. Tidak boleh tuh dia misalnya kalau dia menghalalkan perpindahan kewarganegaraan itu karena alasan sepak bola, itu bisa-bisa aja, yaitu tadi yang paling menang, yang paling kaya, yang paling banyak duitnya, bukan yang paling. Arab Saudi bisa beli semua, beli semua dia. Nah, ini termasuk impres kita juga, Cak Nun, tidak memerintahkan itu. Nah, ini yang mungkin mulai dari hari ini. Nah, sekarang yang paling pegang kendali untuk menentukan berlakunya sistem dan cara pandang seperti impres tadi itu siapa Pak? Kemenpora menjadi koordinator itu. Dan alhamdulillah mungkin ide lain yang belum muncul itu banyak. Mungkin dalam konteks itu apa yang disampaikan Cak Nun tadi perlu Mas Abran. Kita tidak hanya pesepak bola. Orang-orang bidang-bidang lain juga harus diikutkan. Karena pelaku sepak bola adalah manusia, semua yang berhubungan sama manusia ya terlibat. Harus. Termasuk gizi. Ya makanya tadi kan kita itu tergantung kita melakukan redesigning
sistem ini kan tergantung kepada cara pandang kita, keluasan kita, komprehensi kita kan gitu. Nah, saya juga membayangkan gini Pak Indra, PSSI punya jurnal sepak bola, apa offline apa online, tapi di situ dia mengambil dan membuka diri untuk semua pemikiran sepak bola seperti yang kita omongkan tadi itu. Jadi ada jurnal sepak bola nasional misalnya, apa online, apa web, apa manual, offline gitu ya. Jadi seluruh pemikiran itu bisa muncul ke sepak bola, dan tidak hanya dari urusan sepak bola, tapi ternyata ini kan urusan manusia secara umum. Nah, dari situ nanti mungkin bisa disepakati mengenai simposium tadi untuk menjadi policy yang lebih tepat lah untuk beberapa puluh tahun ke depan Indonesia ini kan gitu. Kita tidak hanya terus anti dan tidak pro dan antri satu hal kecil. Karena soal naturalisasi itu kan ada landasannya, ada asal usulnya, ada prakondisinya dan seterusnya, sehingga kita bukan soal pro atau kontra naturalisasi. Urusannya adalah kita mendasar apa tidak berpikirnya. Gitu. Kita historis apa tidak? Kita takdiriah apa tidak? Jadi kan tidak mungkin Indonesia ini terus ditakdirkan oleh Tuhan pemain sepak bolanya rendah-rendah. Potensinya kan tidak mungkin seperti kata Sabrang tadi. Jadi itu kan, jadi kita memang membutuhkan satu kesepakatan nasional yang harus ditempuh melalui itu Pak. Mungkin ada jurnal, kemudian kelak ada simposium, atau Pak Menpora langsung secara, tadi Sabrang menentukan siapa yang ikut simposium. Loh, ya kedewasaan dan keluasan wawasan Menpora dong untuk menentukan siapa aja. Karena dulu saya pernah Pak Indra tahun 70-an saya menulis mengenai sepak bola dan silat di Kompas. Terus itu mungkin saya tidak pinter nulis ya, sehingga Roni Patinasarnya mengatakan saya tidak paham ini apa maksudnya MH ini kan gitu. Itu karena sebenarnya dunia silat, dunia sepak bola itu kan sama dengan urusan manusia dalam mengelola hidup. Semuanya, semua sistem bernegara, berpolitik, berumah tangga, main sepak bola atau apapun saja itu kan sebenarnya tergantung kepada landasan dan pola sistem yang kita tentukan, desainnya itu bagaimana kan begitu. Nah, untuk itu di sepak bola menurut saya membutuhkan proses itu Pak. Ada. Sekarang misalnya pemikiran Pak Indra, siapa yang baca? Siapa yang misalnya katakanlah Pak Indra nulis, tapi kita wawancara Pak Indra pemikiran mengenai sepak bola begini-begini, terus nanti ada sekian banyak tokoh sepak bola dan pelaku sepak bola mengisi jurnal-jurnal itu yang mudah-mudahan bisa menguncup menjadi satu, karena tujuannya kan harus ada pandangan yang sama dari semua pelaku sepak bola di Indonesia. Ya, jadi kita itu ada evaluasi, tapi evaluasi sepenggal-sepenggal oleh sekelompok-sekelompok, dan itu tidak pernah jadi rangkuman. Beda dengan Jepang itu Mas, dia tahu ini tidak akan bakal juara dunia kalau tidak dirobak. Apanya yang dirubah? Ya dia bikinlah roadmap untuk menuju juara dunia tahun 2050. Harusnya mungkin itu maksud Cak Nun, kita bikin suatu evaluasi. Iya, jadi ini dan kita bikin simposium. Soal hulu ledak, Bang, bukan soal meriamnya atau soal pelurunya atau soal bomnya. Hulu ledaknya ini. Ini kan yang kita pikir sekarang kan karena mau percepatan tadi ya, pokoknya yang penting pelurunya yang dari Brazil, dari Kolombia, dari Inggris, dari Belanda, maka pelurunya akan tapi kan hulu ledak kita tetap seperti ini. Nah, yang harus kita bangun kan hulu ledaknya, bedilnya kan gitu. Apa namanya? Kalau panah itu anunya apa? Busurnya. Jadi kita ini harus memperbaiki busurnya supaya anak panah kita itu bisa meluncur sebagaimana yang kita ketahui dan kita yakini. Jadi kalau dicari garis merahnya, diambil dalam satu kalimat. Kalau pengen prestasi terbaik dalam sepak bola, itu kan berarti mencari potensi manusia terbaik yang bisa melakukan itu. Untuk bisa melakukan itu, berarti kita harus bikin sistem. Untuk membuat sistem yang terbaik, berarti kita harus mencari orang terbaik yang membuat sistem tersebut. Kan podo iki. Jadi pada semua lini menurut saya adalah bagaimana kita membuat sistem yang cukup universal untuk bisa menemukan orang terbaik, untuk memegang posisi yang memang dibutuhkan orang terbaik tersebut. Policy makernya kayak, simposiumnya kayak, yang main sepak bolanya kayak, yang ngurusin stakeholdernya, pokoknya ada sebuah sistem yang mencari bakat terbaik, pemuda, kalau dari video kemarin kan, potensi bangsa terbaik itu dari kan, semua sisinya. Itu kan amalnya, Bang. Amalnya, bukan amilnya. Kalau amil itu siapa pelaku yang menentukan tadi siapa?
menurut saya Menpora sekarang harus agak sedikit keras, tegas, memilih ini untuk, karena saya punya pandangan seperti ini beberapa puluh tahun ke depan. Saya bikin simposium, saya bikin jurnal, saya bikin ini, dan saya pilih orang ini menurut wawasan Menpora. Ya. Kan gitu. Nah, Menpora kan bisa tanya-tanya, bisa punya penasehat, bisa punya wacana-wacana dari kiri kanannya, kan begitu. Dalam aksen 1 tahun 2 tahun ini keberpihakan, karena memang ada dipagari oleh impres itu, ya saya sebagai orang sepak bola Cak Nun bersyukur dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kemenpora. Maksud saya begini, kita sebenarnya bisa lebih besar gerakannya gitu. Kalau yaitu tadi pemikiran-pemikiran itu tidak hanya muncul dari kelompok-kelompok, tapi dirangkum. Nah, supaya ada komprehensi antara pemikiran kelompok-kelompok ini kan dibutuhkan jurnal tadi, Pak. Ya, jurnal rutin tadi itu. Ya, ya. Itu ya, apa itu online, apa ya, pokoknya media yang bisa mengekspresikan semua secara komprehensif dari kelompok manapun, kan begitu, sehingga nanti akan mengerucut kepada satu pandangan yang relatif sama, gitu. Bahkan Menpora malahan ya itu bikin grand design olahraga nasional. Nah, jadi kan ada sistem baru yang dia bikin gitu. Khusus di sepak bola juga perlu mengikuti itu. Kita harus mendesain ulang sepak bola kita. Menurut Pak Indra, kendala-kendalanya terhadap yang ideal tadi itu apa, Pak? Kebersamaan. Kita terlalu, dan mungkin ini tidak hanya di sepak bola, kita enggak, ya kalau ibaratnya begini nih, ibarat orang memanjat batang pinang nih, yang 17 Agustus itu ada yang mau naik, ditarik gitu. Jadi enggak saling mendorong gitu, supaya mencapai suatu hasil yang terbaik gitu. Karena ini Cak Nun kayaknya lebih mendasar yang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya kan kita gagal memaknai persaingan, Pak, ya. Persaingan itu kan kita maknai, kita memanjat itu, teman kita yang sudah naik kita turunin kakinya, kan gitu. Itu kan cara kita memahami persaingan atau kompetisi, kan gitu. Padahal kan dalam nasionalisme dibutuhkan kerjasama, sehingga persaingannya harus persaingan yang katanya sehat itu. Artinya persaingan yang berorientasi semua kepada kepentingan nasional, kan begitu, bukan kepentingan kelompok atau individu, kan. Setuju, Canan. Kan gitu. Jadi saya kira sudah sangat jelas apa yang sebaiknya dilakukan di dalam dunia sepak bola. Yang perlu tokoh yang bisa untuk ada mempererat itu. Iya. Dan itu sangat bergantung kepada Menteri Olahraga menurut saya. Karena Menteri Olahraga perlu menjadi pemimpin, tidak menjadi menteri. Dia menjadi pengayom, dia menjadi ilmuwan juga, dia bisa ngomongin hatinya semua kelompok, dia bisa memberikan pandangan yang rasional yang tidak terbantahkan untuk nasionalisme sepak bola ini, kan. Jadi terima kasih Pak Indra atas wawasan-wawasan ini, dan saya kira ternyata tadi kita sudah ngomong nasionalisme di bidang-bidang yang bermacam-macam. Ternyata dalam sepak bola kita harus merumuskan nasionalisasi dan nasionalisme sepak bola itu semua. Pak Indra sangat membantu kita sebagai konsumen dan penggemar sepak bola, gitu ya. Kita sangat terbantu. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.